tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own... Berkumpulnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kabar gembira untuk Indonesia. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Jepang sudah mengalah pada sekutu. Tadi pagi saya mendengarnya di radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi ada Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena telah menyerah dari sekutu. Sedangkan sekutu tidak sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti maksud Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk misi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan ke Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan pendapat Anda, Tuan. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Anda itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, kita semua harus pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana? Semuanya setuju? Setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno. Saya dengan yang lain akan memerintah golongan lain untuk merebut wilayah kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Tunar nomor 56, Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kalian ada keperluan apa? Begini Bu, sebenarnya ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu, silakan masuk. Ntar saya panggilkan dulu ya. Pak, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Pemuda datang mencari ingin membicarakan hal penting katanya. Baik Pak, saya akan menghubunginya. Ya, saudara duduk. Ada maksud apa saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dalam radio PC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang mengumpulkan pemuda melakukan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha Indonesia sendiri. Itu memang kita harus membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini.
Kita harus bangkit dalam memproklamasikan bangsa sendiri. Mengapa kita harus menunggu dari Jepang? Kekuatan kita saat ini tidak akan mampu melawan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri semua penderitaan yang dialami oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk memutuskannya. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasihkan para tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan setujui kita. Kita harus cari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di luar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Kabupaten Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanjo Subeno. Bagaimana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Baiklah. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan pimpinan Darwis. Berapa ini? Woi, waduh, apa nih? Woi. Bung Karno, Hatta. maaf atas kerancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Bicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah Bung Soekarno sudah membahas hal ini di sidang PPKI? Mengapa harus nunggu dari PPKI? Kan PPKI buatan dari Jepang. Ini yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat Anda itu benar, tapi kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Nah, jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka, apa yang Anda lakukan? Memang belum pertimbangkan, tapi kami yakin bisa bangkit dari masalah ini. Perkataan tidak akan datang dua kali. Yang dia katakan itu benar, Bung. Tapi apakah kita bisa untuk melakukannya? Itu mungkin, Bung. Selagi kita ingin berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, pemuda Jakarta lagi menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang.
kami siap. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Maaf, kami ingin bertemu dengan Laksmana Meida. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu ya. Iya, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam ini, Bung. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. Silakan, Mas. Terima kasih, Laksamana Maida. Apakah ada pena dan kertas, Tuan Laksamana? Sebentar, saya ambilkan. Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani dengan PPKI karena PPKI adalah anggota dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Adakah dari kalian yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang ke sini? Seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus membedakan dari bangsa lain. Bung. Lalu, bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, jadi harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana yang menandatangani naskah ini? Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Sudah bagus. Bagaimana? Setuju. Tolong Anda ketik naskah ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik, Bu? Oh, ada. Silahkan ikut saya. Setelah melaksanakan perundingan panjang di Rumah Laksamana Maida, keesokan harinya langsung bergegas melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Tempat lahir beta dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenaga Proklamasi kampung jiwa kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Radan. Berkumpulnya kita di sini untuk melancarkan. Ya, Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Kita semua, Jepang sudah menyerah pada sekutu. Siap dengarnya lirat Masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. woi Komas. Ya, Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar gembira untuk Indonesia. Itu merupakan kabar yang ya. Jepang tidak lagi menguasai Indonesia. Oleh karena itu, karena dia 3, lalu apa? tiga. Yang dibilang Anda itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus perlu kita Pula pemuda Jakarta lagi menyusun petisi
Strategi. Tahanan lupa Lah, pemuda Jakarta lagi selagi Ulang. Dah terbicik record deh. Nah itu malah terbicik. belum mempertimbangkan ini dengan jauh. Baik. Jauh. Kami memang belum apa yang Anda lakukan? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan-tangan. Bukankah Bung Soekarno sudah mengatakan bahwa hal ini sudah dibicarakan Bukankah Bung Soekarno sudah mengatakan bahwa Kalian perlihatkan kepadaku. Bangsa. Ngapain sih kau dia Ingin membicarakan Mak Neples. Kami ingin membicarakan Assalamualaikum Bung Karno, Bung. Yo. Kita nggak lihat, Beng. tidak diperlukan sudah. Sebelah jempat woi. Allah, coy. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Ngomong kan. Dan kita dari jauh loh. Kayak balik langsung. 1, 2, 3. Tiga. Terima kasih Laksamana Maeda. jadi gini Cil, baru-baru ini ada yang niru setup konten gua seperti yang kalian bilang jadi ngomong. ini dia menggunakan setup API gua. Jadi saya sarankan untuk bocil-bocil itu untuk menggunakan Begini, dan ada teknologi namanya ATP ya, bukan ATM. Apa sih bang ATP? Edit, tiru, modifikasi ya. Itu ATM. Siap mendengarkan tadi pagi, siap mendengarkan radio.